あれじゃない。Film ini akan dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil sederhana yang baru pindah rumah. Kedua anak dari keluarga tersebut pun nampak tidak senang karena mereka pindah ke sebuah rumah kecil yang sebenarnya cukup nyaman dan sederhana, dan kisah akan berfokus pada ayah mereka yang bernama Inuyashiki. Inuyashiki sendiri merupakan seorang ayah yang sebenarnya sangat bertanggung jawab bagi keluarganya. Namun sosok dirinya nampak tidak dihargai oleh keluarganya sendiri karena beberapa hal seperti tidak tegas, penghasilan minim, dan usia yang tidak muda lagi. Bahkan di tempat kerja pun dirinya selalu menjadi bahan omel oleh si bos. Saat pulang kerja, Inuyashiki tak sengaja melihat seorang pria yang sedang dipalak dan dibuli oleh beberapa berandalan. Karena takut, dia pun berbalik arah, tapi di situ ada anaknya yang bernama Mari. Melihat ayahnya yang nampak seperti pecundang, hal tersebut makin membuat anaknya jengkel dan tidak suka dengan sosok ayah seperti Inuyashiki. Tiba di rumah, istrinya memberikan sebuah kertas yang berisikan surat pemeriksaan kesehatan dirinya, dan faktanya Inuyashiki mengidap kanker podium 4. Dan saat Inuyashiki berniat pulang, tak sengaja dia mendengar percakapan suster dan sang dokter yang mengatakan bahwa umur Inuyashiki tidak akan lama lagi. Saat di rumah, Inuyashiki pun tidak mengatakan apa-apa tentang kankernya karena dia tidak ingin menjadi beban untuk mereka. Inuyashiki pun pergi ke sebuah taman yang sepi untuk berpamitan dengan si anjing. Kebetulan di sana ada seorang pemuda bernama Hiro sedang duduk sendirian, dan kita akan ceritakan dia nanti. Tak lama sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya di langit yang tepat di atas mereka. Cahaya itu pun semakin lama semakin mendekat dan semakin terang. Dan bisa disimpulkan bahwa cahaya tersebut kemungkinan besar adalah UFO atau semacam pesawat alien. Saat sadar, hari sudah pagi. Tiba-tiba Inuyashiki bisa melihat tanpa kacamatanya. Saat pulang ke rumah, Inuyashiki pun langsung diajak sarapan. Di sini terjadi sebuah kejadian menarik di mana Inuyashiki tidak bisa merasakan makanannya, bahkan air minum pun terasa hambar di lidahnya. Merasa ada sesuatu yang salah, Inuyashiki pun masuk ke kamarnya. Saat sedang duduk, tiba-tiba tubuhnya ngebul seperti mengeluarkan asap. Dia pun membuka baju untuk memeriksa tubuhnya. Dan saat menekan-nekan tangannya, tiba-tiba kukunya terbuka dan isinya nampak seperti slot USB yang menyala. Tidak cukup sampai situ, tiba-tiba tangannya pun berubah menjadi semacam senjata canggih yang keren lalu memunculkan makanan yang dimakannya tadi. Inuyashiki pun semakin dibuat terkejut saat kepalanya terbelah menjadi dua dan nampak seperti robot. Bisa dipastikan bahwa kejadian alien yang tadi malam merubah Inuyashiki menjadi mesin yang canggih. Di tempat lain, Hiro yang waktu kejadian itu terlihat sedang berkunjung ke rumah temannya ini adalah Ando. Dia merupakan satu-satunya teman yang Hiro miliki. Ternyata Ando tidak masuk sekolah. Dikarenakan ada beberapa anak yang sering mengganggunya di sekolah, tak lama Hiro pun mengajak Ando keluar untuk menunjukkan sesuatu. Hiro mengarahkan jarinya ke seekor burung yang sedang terbang dan tiba-tiba burung itu jatuh seperti tertembak peluru. Dan faktanya Hiro juga sudah berubah menjadi mesin seperti Inuyashiki itu terlihat saat dirinya memindahkan beberapa mobil dengan teknologi canggih di tubuhnya. Dan terakhir Hiro merubah tubuhnya menjadi full mesin. Saat perjalanan pulang, dia menemukan seekor burung yang tergeletak di jalan dan burung tersebut adalah burung yang Hiro nembak tadi. Dan yang menarik adalah saat ini Inuyashiki menyentuhnya, matanya bisa melihat analisa organ di dalam tubuh si burung, dan dengan teknologi yang sama Inuyashiki pun bisa memulihkan si burung. Setelah itu dia tiba-tiba mendengar sebuah percakapan serius di sebuah rumah sakit. Saat dihampiri, ternyata itu adalah percakapan seorang orang tua yang anaknya menjadi pasien yang tengah sekarat. Inuyashiki pun masuk dan menyembuhkan si anak. Kemudian Inuyashiki terlihat sangat bahagia karena akhirnya bisa menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan negara.
Di sekolah terlihat Hiro dan Ando masuk ke kelas. Benar saja anak-anak berandalan tersebut nampak tidak suka dengan kehadiran Ando. Hiro yang tak terima pun membela Ando dan menyarankannya agar tetap santai. Si berandal yang tidak suka langsung menantang Hiro. Namun dengan satu tangan Hiro pun bisa melumpuhkan si berandal tersebut. Hiro yang sudah berubah pun mengarahkan telunjuknya ke berdas si berandal. Namun Ando menyuruhnya untuk menyudahi hal tersebut. Bisa disimpulkan bahwa Hiro adalah sosok pemuda yang dingin dan kesepian. Hal itu terlihat saat dirinya berkunjung ke rumah ayahnya yang sudah memiliki keluarga lain. Di situ terlihat bahwa Hiro nampak iri dengan kebahagiaan mereka. Karena ibunya sendiri sebenarnya sedang sakit keras. Hiro pun mengarahkan jarinya ke kepala mereka dan membunuhnya saat itu juga. Saat pulang melewati kompleks perumahan, Hiro mampu mendengar percakapan orang-orang yang nampak memiliki hidup bahagia. Hiro yang benci dengan kebahagiaan tersebut mendatangi setiap rumah dan membantai mereka semua. Dengan pendengaran supernya, Inuyashiki pun mendengar teriakan minta tolong dan langsung datang ke lokasi di mana Hiro sedang membantai orang-orang tersebut. Saat tiba, Hiro langsung menembak Inuyashiki hingga tersungkur. Dikira sudah mati, Hiro pun meninggalkannya. Esoknya kejadian tersebut pun masuk berita di televisi. Ando yang merasa itu dilakukan oleh Hiro mengatakan untuk berhenti melakukan itu karena menyangkut nyawa seseorang. Hiro yang merasa Ando sudah bukan temannya lagi memutuskan untuk tidak lagi menemuinya. Di sisi lain, Inuyashiki pun terlihat sedang diceramahi oleh istri dan anak perempuannya karena tidak bisa mendidik sang adik laki-lakinya yang ketahuan mencuri. Hal tersebut membuatnya anak perempuan mengatakan bahwa Inuyashiki tidak bisa bertanggung jawab dan tak mampu melindungi orang-orang terdekatnya. Hal tersebut membuat Inuyashiki termotivasi untuk menjadi super wiwi sehingga punggungnya mengeluarkan roket dan terbang bersama si anjing. Kaminari. Oh. Nagare.